Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Londo Jenar. Kali ini saya akan jalan-jalan, teman-teman. Jalan-jalan menyusuri di dalam kota Purworejo, tapi di sebelah tengah-tengah ini. Ini dari Jalan Suryo Kusuman, Pangen Juru Tengah. Yuk ikuti, mau kemana, ya kan? Nanti juga saya akan pergi ke salah satu makam yang banyak makam-makam eh, Belanda dulu. Juga akan lihat situasi di alun-alun pagi. Selamat pagi. Semoga hari-hari kita selalu diberkati Tuhan, selalu sehat selalu. Yuk ikuti perjalanan saya. Ini Gang Sugriwo, teman-teman. Ini masih masuk Pangen Juru Tengah ya, teman-teman. Ini masih masuk Pangen Juru Tengah, nanti ke utara terus. Yuk ikuti saja perjalanan saya. Yuk. Ini di sebelah kiri ini sungai, teman-teman. Kanan kiri banyak, istilahnya padat penduduk di sini. Di sini ini sudah masuk Ngupasan nih, teman-teman. Daerah Ngupasan bagi teman-teman yang berada di perantauan, mungkin yang asalnya dari Ngupasan, ini masih pinggiran Ngupasan. Sampai ke utara sana itu Ngupasan, teman-teman. Nah, ini masih lorong gang yang tadi padat kiri kanan rumah penduduk, teman-teman. Ini kalau teman-teman yang belum pernah lihat bunga telang, ini bunga telang, teman-teman. Itu bagus untuk kesehatan, terutama mata. Ini masih terus nih, teman-teman. Jadi ini Ngupasan RT 3 RW 10, masih Pangen Juru Tengah ya, teman-teman. Jadi ini Ngupasan. Saya akan lewat di tengah-tengahnya aja. Itu kalau lurus itu sudah tembus jalan utama Maijen Sutoyo. Ini sebelah kanannya ada rumah sakit Kasih Ibu. Saya akan tembus tengah-tengahnya ya, teman-teman. Di depan ini ada masjid. Nah, masih padat penduduk nih, teman-teman. Dan banyak orang kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, teman-teman. Ini masih Ngupasan, gangnya sudah gang lain, teman-teman. Di depan nggak ada nama gangnya. Nah, ini juga Ngupasan, depan ini dulu rumah-rumah, tapi dibongkar sama pemiliknya, tanahnya mau dijual ya, teman-teman. Nah, itu sana. Nah, ini. Yuk, kita tembus kemana nanti, yuk. Ini saya masuk gang lagi. Ini masih Ngupasan, teman-teman. Tetap masih Ngupasan. Kalau sebelah kita tadi lurus ke kanan, itu tembus jalan raya juga Maijen Sutoyo. Di sebelah kantor kelautan. Ini masih banyak rumah penduduk. Ini kalau mentok, nanti ke kanan mau ke Siapa Kira dan rumah sakit DKT. Tapi saya menyusuri desanya saja ya, teman-teman. Maksudnya kampungnya, bukan desa, tapi kampung. Semua padat penduduk. Ngupasan itu terkenal padat penduduk. Tapi katanya guyub rukun. Nah, kita akan sampai mentok gang ini, teman-teman. Ini ke kanan mau ke Siapa Kira. Mungkin kalau orang-orang yang asli Purworejo tahu ya. Ini kalau ke sana mau ke Siapa Kira, teman-teman. Nah, ini kalau ke sana
mau ke makam Sarwo Edi. Yuk kita yang ke arah makam Sarwo Edi saja. Ini masih ngupasan satu di sini. Ngupasan satu. Kanan kiri masih ngupasan. Nah, ini mentok teman-teman. Jadi kalau ke kanan ini nanti saya mau ke kanan, tapi mau saya tunjukkan dulu makamnya Bapak Jenderal Sarwo Edi ya. Itu kalau lurus ke sana terus sampai ke jalan raya, kalau dulu namanya Jalan Sibak, sekarang namanya Jalan Jenderal Sarwo Edi. Inilah lokasi pemakaman Bapak Jenderal Sarwo Edi dan keluarganya. Sini teman-teman. Jadi memang makamnya ada di Kota Purworejo karena beliau memang dilahirkan di Kota Purworejo. Nah, itu teman-teman. Makamnya di sini. Bersama keluarga besarnya. Mungkin supaya nggak terhalang ini ya, pagar. Nah, teman-teman bisa lihat lebih jelas. Di sinilah makam Bapak Jenderal Sarwo Edi. Yuk kita jalan lagi. Saya balik lagi teman-teman karena memang saya tujuannya nggak ke arah situ. Tujuannya ke ini, ke utara. Nah ini. Di sini banyak yang nanam pohon telang tuh teman-teman. Memang manfaatnya banyak, terutama untuk kesehatan mata. Ini masih ngupasan teman-teman. Mungkin kalau sebelah sana sudah sindurjan ya. Ini masih ngupasan satu. Nah, ini depan ini sudah komplek pemakaman Kerkhof, teman-teman. Jadi pemakaman untuk umat Kristiani. Depan yang temboknya di gambar-gambar ini. Saya akan lewat sebelah selatannya Kerkhof. Ini kayaknya perbatasan desa Sindurjan ini, teman-teman. Ke utara sana mungkin, Ngupasan. Sebelah utara sana kayaknya sudah masuk Sindurjan. Ini persis sebelah kiri ini makam Kerkhof. Ini jalan tembusnya teman-teman. Kalau dari rumah saya memang dekat. Di Kerkhof ini juga dimakamkan orang tua kami, kakek nenek juga ada, kakak ada, keponakan. Nah itu pintu masuk Kerkhof. Makam ini sudah dari dulu zaman penjajahan Belanda, makam ini sudah ada teman-teman karena banyak makam-makam orang Belanda juga di sini yang dimakamkan di sini, tetapi sudah banyak yang nama-namanya hilang karena mungkin sudah terlalu lama dan juga karena dulu nama-namanya ditulis pakai marmernya pada hilang teman-teman. Nah inilah makam pintu gerbang makam Kerkhof. Memento mori makam Kerkhof ya. Beristirahatlah dalam tenang. Nah ini pintu gerbangnya teman-teman. Ini makam-makam yang bentuknya masih seperti kayak stupa-stupa gitu, itu kebanyakan makam-makam Belanda teman. Warga-warga Belanda itu di sebelah sana. Tapi sudah banyak yang rusak dan tidak ada namanya karena memang tidak terpelihara ya, karena ahli warisnya mungkin juga bingung karena sudah tidak ada namanya, mungkin dimakamkan di sini tapi di sebelah mana juga nggak tahu. Dulu pernah saya mengantar tamu-tamu juga dari Belanda yang pengen cari keluarganya di sini, tapi juga nggak ada yang ketemu, ada yang nggak, ada yang masih ada namanya sih, masih ada yang ada namanya, tetapi ada juga yang nggak ada namanya. Jadi makamnya campur di sini teman-teman. Nah misalnya seperti ini teman-teman, ini
makam dari zaman Belanda dulu, cuma sudah nggak ada namanya. Nah, ini juga teman-teman dalam kayak bentuk peluru rudal ya. Ini juga peninggalan zaman Belanda dulu, tapi sudah nggak ada namanya juga. Banyak yang udah nggak ada namanya nih, yang sudah makam-makam tua. Jadi peninggalan-peninggalan di Purworejo tidak hanya berupa rumah-rumah tua peninggalan zaman Belanda, tetapi juga banyak makam-makam orang-orang Belanda dulu, mungkin tentara Belanda atau warga biasa juga yang meninggal dimakamkan di sini, teman-teman. Coba saya nanti akan tunjukkan yang masih ada namanya ya tuh. Ya teman-teman, tuh masih di depan itu ada. Masih ada namanya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini. Ini salah satu makam Belanda, HLW Tellings, Kebur. Ini apa Kak? Bukan Kebur ya, tapi pangkatnya kapten, kapten infanteri. Kebur lahir di Salatiga tanggal 22 Januari 1854. Meninggal di Purworejo 6 Mei 1905. Bayangkan berarti makam ini sudah hampir 100 tahun lebih, ya kan? Ini salah satu yang masih ada namanya. Mungkin ada keluarga atau saudara yang masih ada di Belanda atau di mana, mungkin dengan melihat makam ini, kalau misalnya mau berkunjung ke Purworejo, istilahnya disinilah ada orang tua atau mungkin kakek nenek yang dimakamkan di sini. Ini juga salah satu teman-teman, tapi sudah dulu masih ada namanya, cuma sekarang sudah lepas. Makam tua. Ini ada lagi teman-teman yang masih ada namanya. Nah, ini Hirus di sini beristirahat. Lena de Reuter namanya. Dia lahirnya tidak ini lahirnya 5 Mei 1897, meninggalnya 15 Juni 1915 di Purworejo. Nah, ini juga kalau misalnya masih ada keluarga ya kan dari Belanda nih, farmnya De Ruyter. Ini di sini masih ada. Jadi mungkin farm yang masih tinggal di Belanda, kalau misalnya mau datang ke Indonesia, bisa hubungi saya. Saya bisa mengantar ke sini. Ini juga salah satu teman-teman makam, tapi namanya sudah hilang, teman-teman. Di sini bekas batu marmernya sudah hilang. Jadi sudah nggak lengkap, jadi nggak bisa diketahui. Nggak ada namanya semua. Isi semuanya ya.
Ya biasanya gitu teman-teman kalau jalan di makam-makam gitu, saya minta permisi karena kan namanya makam-makam ini juga makam tua. Nah itu teman-teman tadi yang saya telusuri di situ ada banyak yang tidak ada namanya, banyak yang tidak ada namanya. Katanya orang tua-tua zaman dulu katanya kalau lewat makam harus permisi, nggak boleh sembarangan. Makanya saya tadi permisi. Inilah teman-teman lokasi makam Kerkhoff ya, Kerkhoff. Makam Kerkhoff, makam pemakaman umat Kristiani yang memang usianya sudah ratusan tahun. Inilah pemakamannya. Jadi ternyata peninggalannya tidak hanya berupa bangunan-bangunan tetapi makam-makam juga. Di sini makam keluarga kami, di sini ada orang tua kami, papi, mami, opa, oma, kakak, keponakan di sini semua teman-teman. Dimakamkan di sini. Beristirahat dalam damai. Yuk kita meninggalkan area pemakaman Kerkhoff ini ya teman-teman. Saya masih mengikuti katanya adat orang Jawa. Kalau pergi ke makam kemudian lewat di sebelah-sebelahnya harus permisi. Ya nggak apa-apa. Kalau itu memang baik, kenapa tidak ya teman-teman? Nanti keluar dari Kerkhoff ini kita sudah masuk jalan raya utama, Jalan Maijen Sutoyo teman-teman. Saya akan coba jalan keliling alun-alun Kota Purworejo. Kalau hari Minggu sudah mulai ada Car Free Day teman-teman di alun-alun. Kita lihat yuk ada Car Free Day apa saja. Banyak orang berjualan. Saya juga selama Car Free Day ini ada, saya belum pernah menonton. Yuk, ada apa saja di sana nanti kita lihat. Biasanya kalau hari Minggu banyak orang naik sepeda atau jalan mengelilingi alun-alun, pokoknya berolahraga. Biasanya agak cukup ramai teman-teman. Nah ini saya sudah masuk Jalan Maijen Sutoyo teman-teman. Tuh lihat di depan sudah diberi tanda bahwa mobil tidak boleh masuk ke area alun-alun Kota Purworejo karena memang untuk Car Free Day teman-teman. Yuk, saya mau ke sana teman-teman. Supaya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat suasana Minggu di alun-alun Kota Purworejo. Di sini Car Free Day berlaku dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Biasanya banyak berolahraga. Ini di sini ada yang jual sate teman-teman, sate ayam. Cukup terkenal, enak banget. Ini banyak pembelinya di sini. Nah ini sate. Tuh teman-teman. Ada juga Pak Joko warung makan di sini. Yuk kita. Saya ajak teman-teman ber-Car Free Day di Purworejo pagi hari ini, hari Minggu. Seperti apa suasananya kita lihat nanti ya teman-teman. Ini salah satu teman-teman yang jualan, mbaknya silahkan ya, mbaknya di sebelah sana biar kelihatan. Nah ini mbaknya yang lagi jual ST Sabita Baby Shop. Jual macam-macam, ini ada pampers, ada ini harga murah di bawah harga toko nih teman-teman. Kalau pas nah tuh jauh bedanya, jadi teman-teman kalau pas ikut Car Free Day bisa mampir ke sini. Ini juga buka juga di Jenar ya. Buka juga di Jenar nih teman, sama nama saya Londo Jenar tadi. Ternyata ini dari Jenar, bisa mampir ke Jenar kalau mau beli-beli pampers yang murah. Oke ya Mbak. Yes, iya. Nah ini suasana alun-alun teman-teman. Cukup ramai kan? Ini masih pagi, sebentar lagi lebih ramai lagi teman-teman. Biasanya bapak-bapak petugas di sini mengamankan. Tuh teman-teman, enak kalau di sini hari Minggu seperti ini jalan rayanya.
bebas. Tuh banyak orang berolahraga pagi hari seperti ini. Yuk kita ikuti perjalanan saya. Nah ini teman-teman, lagi ada perbaikan ternyata di sini. Banyak juga anak-anak yang bermain, banyak berolahraga. Ini masjid utama di depan. Lalu banyak anak-anak bermain-main nih teman-teman di sini. Memang lokasi permainan anak-anak, seneng juga. Tuh. Ketemu teman-teman juga tadi yang jalan teman-teman. Nah, di sini ada Indomaret.
Nah, ini teman-teman ketemu dari pabrik. Nah, yang grup pabrik nih ada Mas Sumati, Trisno, Mas Marn. Nah, ini teman-teman yang di yang grup pabrik. Ayo, ini kita ketemu pas jalan pagi nih. Itu lokasi Car Free Day-nya di depan situ teman-teman. Yuk saya akan perlihatkan ya. Kita lihat nanti ada apa saja. Ini lokasinya teman-teman untuk Car Free Day-nya hari ini. Tuh ayam geprek sai teman-teman di sini. Silakan. Bisa. Nasi ayam 10.000 sudah ya. Satu paket.
Ini Bika Ambon teman-teman. Kalau mau beli Bika Ambon di sini bisa. Nih, enak banget Bika Ambonnya, macam-macam rasa. Masnya jual tuh. Ini teman-teman, ini apa? Kue Bika Ambon di sini. Itu tadi teman-teman lokasi Car Free Day yang cukup ramai dengan pengunjung-pengunjungnya. Oke, saya akhiri perjalanan saya, sudah cukup panjang videonya teman-teman. Di hari Minggu pagi ada Car Free Day. Selamat menonton. Tolong subscribe, like, bantu ya teman-teman. Subscribe, like, comment, share kepada teman-teman yang lain. Selalu sehat, diberkati. Sampai jumpa di video mendatang. Bye-bye.